Erik ten Hag harus tetap diberi kesempatan karena mengganti pelatih di tengah musim. Manchester United kembali kalah kali ini dalam laga Piala Liga atau Carabao Cup. MU kalah 0-3 dari Newcastle United yang tahun lalu dikalahkan MU di final Carabao Cup. Kekalahan ini semakin terasa menyakitkan karena MU baru saja kalah dari rival sekota mereka yakni Manchester City pada hari Minggu kemarin. Hasil ini tentu tidak sesuai dengan harapan dari para fans dan harapan dari pelatih MU sendiri tentunya, Erik ten Hag. Namun di sisi lain sudah mulai muncul banyak kritik terhadap Erik ten Hag yang dinilai di pernyataannya tidak terbukti. Beberapa pertandingan yang hasilnya kalah kemarin, Erik ten Hag selalu menyatakan bahwa tim sempat berjalan baik. Tim sudah bermain bagus di menit-menit awal pertandingan di babak pertama. Tapi sampai saat ini sudah banyak kekalahan yang sudah diderita oleh MU dan sepertinya apa yang disampaikan oleh Erik ten Hag kemarin memang belum terbukti. Dari segi permainan tidak terlihat kekompakan tim Manchester United. MU seperti tidak bermain sebagai tim. Banyak kesalahan demi kesalahan yang terus dilakukan oleh tim hingga akhirnya berbuah gol, berbuah kebobolan dan gagal menghasilkan kemenangan. Di sektor penyerang sendiri hampir bisa dikatakan tumpul, mulai dari Marcus Rashford sampai dengan Rasmus Højlund yang sudah didatangkan dengan harga yang cukup mahal dari Atalanta musim ini. Belum ada satu gol pun yang dicetak oleh Rasmus Højlund di Premier League musim ini. Padahal nih, MU di musim ini sudah banyak melakukan pembelian. Mulai dari melakukan pembelian Andre Onana sebagai pengganti David De Gea, membeli Mason Mount, hingga membeli striker Rasmus Højlund yang dengan harga yang cukup mahal dari klub Atalanta. Meski di musim lalu catatan golnya belum terlalu banyak, dengan catatan bahwa Rasmus Højlund merupakan pemain muda dan pemain yang memiliki potensi untuk menjadi striker tajam di masa depannya. Desakan kepada Erik ten Hag agar segera mundur dari kursi pelatih mulai banyak bermunculan akhir-akhir ini. Hal ini wajar muncul karena pelatih adalah yang paling bertanggung jawab terhadap menang atau kalahnya satu buah tim. Namun jika kita melihat ke belakang di musim-musim sebelumnya, di 10 tahun terakhir MU sudah beberapa kali melakukan pergantian pelatih. Mulai dari David Moyes, kemudian Louis van Gaal, Jose Mourinho, sampai dengan Ole Gunnar Solskjaer yang merupakan pelatih sementara yang kemudian diangkat menjadi pelatih tetap. Dari pergantian tersebut polanya hampir sama. MU pasti bermain bagus, kemudian kalah lagi, muncul desakan pelatih mundur, bermain bagus, kalah lagi, dan hingga akhirnya pelatih dipecat. Kemudian masuk pelatih baru, MU mulai tunjukin menang lagi, dipuji lagi, kalah lagi, akhirnya pelatih dipecat lagi. Siklus tersebut selalu terulang setiap musim, sehingga menurut saya sepertinya bukan pelatih yang menjadi masalah MU saat ini. Banyak pendapat yang muncul bahwa masalah MU bukan hanya pelatih, namun di satu tim, di satu kesatuan perusahaan Manchester United itu sendiri. Mulai dari jajaran pemilikan, jajaran manajemen, jajaran pelatih, dan pemain juga tentunya. Hampir seluruh kesatuan tersebut tidak menunjukkan adanya satu visi, satu kekompakan yang dapat menghasilkan kemenangan untuk MU. Tentunya fans berharap ke depannya status kepemilikan Manchester United harus diperjelas. Apakah nantinya MU akan dijual kepada Sir Jim Ratcliffe yang sudah disebut-sebut dia akan membeli sebagian kecil dari saham Manchester United dan perlahan akan menjadi pemilik permanen dari MU, ataukah masih dipertahankan oleh Glazer? Tentu jika nantinya Glazer tidak lagi memiliki Manchester United, akan ada perubahan besar-besaran di seluruh manajemen, akan ada perubahan besar-besaran di struktur klub, memberikan perubahan ke arah yang lebih positif ke Manchester United. Jika ditanya pendapat saya, bahwasanya belum layak bagi Erik ten Hag untuk dipecat pada musim ini. Kita akan melihat dalam beberapa bulan ke depan, atau paling tidak pada sampai dengan musim 2023-2024 ini berakhir. Erik ten Hag harus tetap diberi kesempatan karena mengganti pelatih di tengah musim, mengganti pelatih di saat tim masih menjalankan musim sudah dilakukan pada musim-musim sebelumnya, sudah dilakukan pada 10 tahun yang lalu, sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir, dan hasilnya tidak memberikan dampak positif.
belum memberikan dampak yang terbaik untuk Manchester United.